rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana pertambangan batubara ilegal yang alhamdulillah berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Morenim. Pengungkapan ini tentunya merupakan wujud komitmen dari Polres Morenim Polda Sumsel dalam mendukung kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas praktik pertambangan tanpa izin yang merugikan negara, merusak lingkungan, dan mengganggu keselamatan masyarakat. Dalam perkara ini, Polres Morenim melakukan kegiatan pengungkapan di 2 lokasi di Desa Penyandingan, di mana 2 lokasi ini masuk di dalam izin usaha pertambangan PT Bukit Asam. Dalam kegiatan ungkap ini, Polres Morenim berhasil mengungkap 8 laporan polisi, kemudian mengamankan 11 orang tersangka dengan berbagai peran, serta menyita barang bukti berupa 5 unit truk pengangkut batubara ilegal, 4 unit alat berat eskavator, kemudian menyita lebih kurang 52 ton batu bara ilegal beserta barang bukti lainnya. Keberhasilan ini tentunya merupakan hasil kerja keras personil di lapangan yang tentunya didukung informasi dari masyarakat. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam membantu kegiatan penegakan hukum pertambangan batubara ilegal ini. Polres Morenim tentunya akan terus melakukan penindakan dan mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal ini. Selanjutnya akan kami sampaikan terkait kronologi pengungkapan, identitas tersangka yang telah diinisialkan, barang bukti, serta pasal-pasal yang dipersangkakan. Pada hari ini langsung saja saya jelaskan kegiatan kita rilis kasus penambangan tanpa izin yang mana kami laksanakan di 2 hari. Yang pertama yaitu pada tanggal 8 Juli sekira pukul jam 18.30 di Stockpile Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung. Di sana tim berhasil mengamankan 5 supir truk, 1 ceker, 1 operator, dan 1 pelaku usaha. Dengan total tersangka pada tanggal 8 Juli itu berjumlah 8 orang tersangka dan 7 laporan polisi. Ke-8 tersangka ini kami jabarkan lagi berdasarkan perannya masing-masing. Ke-5 supir truk kami kenakan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba, maksimal hukuman 5 tahun dan denda 100 miliar. Sedangkan untuk ceker, operator, dan pelaku usaha kami kenakan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tentang minerba tahun 2020 dengan ancaman 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar. Dari TKP pertama ini pada tanggal 8 Juli sekitar jam 18.30, BB yang berhasil kami amankan ialah 5 unit truk, 2 eskavator merek Linggong dan Cat. Kemudian batu bara yang terdapat di dalam truk itu dan di dalam stockpile itu kurang lebih 52 ton. 5 ton yang ada di dalam mobil truk dan 2 ton di stockpile. Dan beberapa barang bukti lainnya seperti handphone masing-masing tersangka berjumlah kurang lebih 8 orang. Kemudian pada TKP berikutnya pada tanggal 10 Juli sekira pukul 16.30 di Desa Penyandingan, kami juga mendapati pelaku usaha pertambangan langsung melaksanakan pertambangan di daerah tersebut. Di sana kami mendapatkan 2 orang tersangka alat berat dan 1 ceker dengan total 3 tersangka. Dengan BB pada tanggal 10 Juli itu ialah 2 alat berat merek Kobelco, 1 motor Honda Beat, 3 handphone, dan batu bara hasil pertambangan tersebut. Pada TKP kedua ini, pasal yang kami kenakan ialah pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan ancaman maksimal 5 tahun dan denda 100 miliar. Jadi dari barang bukti yang ada di depan kita ini terdapat 2 TKP di hari yang berbeda. TKP yang pertama yaitu pada tanggal 8 Juli jam 18.30 berjumlah 8 tersangka dan 7 LP. Kemudian TKP kedua pada tanggal 10 Juli sekira pukul jam 16.30 yaitu berjumlah 3 tersangka dan 1 LP. Kalau untuk penjualannya, supir mengaku berjual di Jabodetabek karena dia tidak diberitahu untuk menjual di mana. Nanti setelah sampai di Jakarta baru diberitahu oleh orang untuk diturunkan kemana batu bara tersebut. Kemudian yang untuk keberlangsungan
selalu berupaya untuk melaksanakan penegakan hukum, di mana bila mana kami selalu mendapat informasi, kami akan pasti melaksanakan penegakan hukum. Itu ya. Jadi tadi tentunya pasca penegakan hukum, sama-sama kita ketahui bahwasanya TKP-nya ini masuk di dalam izin usaha pertambangan PT Bukit Asam. Tentunya pasca penegakan hukum, tentunya karena ini merupakan aset dari PT Bukit Asam, tentunya dari PT Bukit Asam akan melakukan kegiatan lanjutan untuk memastikan lokasi tambang ilegal di dalam IUP ini tidak lagi digunakan atau dipakai oleh pelaku-pelaku penambang ilegal. Jadi tentunya kami dalam operasionalnya kami lakukan patroli penjagaan ya, bekerjasama dengan Polda dan juga Kodam 2 Sriwijaya dalam bentuk kerjasama pengamanan wilayah. Dan juga saat ini tim Polda juga menugaskan Pamofit menjaga aset-aset, termasuk juga wilayah-wilayah yang sudah atau bekas dilakukan kegiatan penambangan tanpa izin atau tambang ilegal tersebut. Saat ini sudah berjalan dan secara berkelanjutan kami lakukan pengamanan dan juga penjagaan di wilayah tersebut. Penegak hukum Polres Muara Enim dan juga seluruh rekan-rekan yang mendukung kegiatan penertiban penegakan hukum kegiatan tambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PTBA, kami terus berkomitmen dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal ini. Dan dapat kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa total potensi kerugian negara dari royalti itu 8,6 miliar. Demikian, terima kasih.